kayak down, coba terus diujikan ya, atau coba terus dilakukan, terabas dulu, jangan sampai ganti. Kalau ganti kan sayang ya, sayang UKT, sayang biaya kuliah, sayang biaya print, sayang dan sayang si dia menunggu terus gitu. Wow. Nah, selamat datang di After Campers Podcast, Randy Podcast. Oke, kita kali ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Di sini ada Kak Renaldi Pratama SPD dan juga Kak Sandra Atika SPD. Masya Allah. Ini boleh kenalan dulu, dari mana sih Kak Renaldi sama Kak Sandra nih? Mulai dari Kak Renaldi dulu lah. Oke, halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Renaldi Pratama. Saya tepat tanggal lahirnya Batu Raja 11 Februari 1998 dan saya kuliah di Universitas Negeri dan Mata Palembang, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Wah, kalau Kak Sandra ini, coba perkenalan diri dong biar orang-orang tahu nih. Oke, siap. Nama kakak Sandra Atika, Prodi PGMI. Tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 21 Desember 1999. Ya. Oh, di berapa hari yang lalu nih kabar-kabar kalian berdua nih sangat menderajat di antero UIN gitu ya. Di antero UIN itu sangat menggebu-gebu gitu ya. Wah, di mana kakak berdua ini ya berdua ini merupakan lulusan tercepat yang bisa menempuh lulus S1 3 tahun 2 bulan sampai kakak ini, saya mau share screen dikit nih, sampai dinobatkan selamat di web resmi dari fakultas, selamat mahasiswa berprestasi PGMI lulus tercepat. Bayangkan. Nah, lulus tercepat loh, headline-nya itu lulus tercepat. Wah. Yeah. Alhamdulillah. Nah, di sini. Alhamdulillahnya. Nah, ini orang ingin tahu nih, gimana sih ceritanya kok bisa lulus cepat nih? Atau gimana cara stepnya itu, gimana kok bisa sih jadi lulusan tercepat di UIN gitu ya, di lulusan PGMI tercepat? Coba ke Kak Renaldi terlebih dahulu. Oke, terima kasih Randy. Saya menjawab kenapa sih? Ya terutama sih saya bangga gitu menjadi mahasiswa berprestasi sebagai lulusan tercepat dari alumni tahun kemarin. Karena alumni tahun kemarin 3,5 tahun dan kami berdua sudah termasuk 3,2 bulan, gitu kan? Karena apa? Yang pertama itu dosen dan Kaprodi itu sangat membantu program kurikulumnya yang pertama kan, karena ya Kaprodi sudah menyiapkan matang bahwa ini harus 3,5 tahun. Apabila mahasiswanya udah ngaret itu tergantung dari mahasiswanya, dan kami juga minta arahan gitu biar cepat selesai. Yang pertama sempro, yang kedua juga selesai sempro tuh magang 3, selesai magang 3 juga mengerjakan skripsi dengan sebaik-baik mungkin. Ya, sampai ke mengurus nilai harus kemana, ke pengajaran atau kemana harus biar bisa cepet ikut ujian kumpre itu. Jadi perlu perjuangan banget kayak gitu kan. Next. Wow, perjuangan banget ya. Coba kita ke Kak Sandra. Gimana sih ceritanya kok bisa 3,2 bulan, 3 tahun 2 bulan? Alhamdulillah ya, udah sampai di titik ini. Benar kata Kak Rey, karena perjuangan masing-masing setiap mahasiswa itu berbeda-beda. Kita nggak bisa nyamain dan nggak bisa juga untuk memaksakan kemauan mahasiswa untuk lulus cepat. Dan alhamdulillahnya prodi kami PGMI telah memang merencanakan ini dan mensupport mahasiswanya untuk lulus cepat. Apalagi kan seperti pengalaman tahun kemarin, alhamdulillah juga PGMI telah membobolkan atau meluluskan mahasiswa terbaik dengan 3 tahun setengah juga. Dan alhamdulillah nular ya ke kami ya. Ya, Masya Allah. Nular gitu ya. Masya Allah. Iya. Menurut kakak nih, kalau dilihat nih ya, banyak orang yang menganggap skripsi itu susah. Skripsi itu udah selesai-selesai.
sampai punya anak gak selesai skripsinya. Itu ada yang sudah punya anak, sudah nikah, gak selesai skripsinya. Oke. Disangka gitu, pas pernah cerita nih, disangka itu dosen saya itu, ini siapa adiknya? Bukan Bu, anak saya. Hah? Skripsi belum selesai, anak sudah ada gitu ya. Jadi menurut kalian ini gimana? Skripsi itu susah gak sih? Coba Kak Re dulu nih. Kalau saya, skripsi itu sebuah karangan, ibarat kata tuh diibaratkan dari pengalaman dari kelas 1 SD. Oh, saya ya kita mengarang kayak cerita pada hari ini saya melakukan kesini kayak gitu kan. Terus yang cuma dibedakannya itu cuma kita melakukan penelitian, apakah itu real ataupun bagaimana kondisi pelaksanaan di sekolah tersebut, ya kita menampilkan apa adanya kayak gitu kan. Yang cuma dibedakan itu hanya satu, bab 3 itu hanya sebuah hipotesis kayak gitu kan, hanya ada rumus maupun reduksi data kalau di kuali. Tapi kalau di kuanti itu ya hitungan kayak gitu kan. Cuma bedanya di situ, ibaratnya cuma sebuah karangan narasi gitu nah. Kayak gitu. Kakak itu skripsinya kuanti kuali ya? Kuanti. Coba ke Kak Sandra lagi nih. Skripsi itu susah gak sih? Jadi dalam artian tadi kan Randy tanya, Iya. skripsi nggak selesai. Iya. Pas skripsi nggak selesai, nggak dikerjain apa ya? Oh itu Skripsi itu kurang pasti tahu itu. selesai kalau dikerjain. Kalau dikerjain ya. Iya. Untuk kakak sendiri ya, pengalaman kakak, apalagi kakak ambil kualitatif, itu kita lebih mematangkan latar belakang, mempertajam analisis berdasarkan observasi awal juga. Dan untuk bab 2-nya kan tinggal kita ambil teori-teori nih, gesit-gesit aja cari referensi gitu, baca-baca jurnal. Kalau untuk bab 3-nya kita kan ada pembimbing tuh, support dari pembimbing juga mempengaruhi cepat atau lambatnya proses untuk melanjutkan ke bab berikutnya gitu. Jadi oh ya, tadi kita dibahas tentang halo, cek. Halo. Oh ya, tadi kita bahas tentang kuanti sama kuali ya. Ini kan saya nih masih awam lah ya dari bilang kuanti kuali itu. Jadi kalau kuali yang saya tahu tuh di dapur ya. Jadi jadi gimana sih kalau apa nih Pak? Iya. Masak mie ya. Apa sih kuanti itu dan apa sih kuali itu, dan menurut kalian tuh mana sih yang lebih mudah, kuali atau kuanti sebenarnya? Gantung sih. Ya coba kita ke Kak Sandra dulu. Mulai Kak Ray dulu. Oh Kak Re, dilempar dulu atau gimana nih? Kalau kakak ya, kakak kan ambil kuali. Yang mana kuali itu adalah deskripsi, pendekatan kualitatif itu merangkai kata-kata dengan meneliti agar menjadi sebuah teori kan. Iya. Jadi sepintar-pintar kita untuk merangkai kata agar menjadi suatu kalimat ataupun teori baru, temuan baru seperti itu. Beda halnya dengan kuantitatif yang telah pasti hasilnya dan berupa angka. Ini valid nggak? Ini ada hubungan atau pengaruh nggak? Gitu. Kalau untuk kualitatif sendiri, teknik analisis yang kakak ambil kemarin itu model Myers and Berman. Di situ ada reduksi data, display data, dan verifikatif. Nah, di situ adalah kekuatan kualitatif. Kita bisa lihat yang pertama itu reduksi data. Yang mana reduksi data itu adalah suatu pengolahan, memilih dan memilah sebuah data. Misalnya kita wawancara nih sama informan atau narasumber kita ya. Jadi misal kakak mewawancarai Kak Renali. Nah di situ kan pasti kita ada percakapan, assalamualaikum kak, apa kabar, gimana keadaannya, sehat, bla bla bla. Dan pada saatnya kita ada waktu untuk bertanya tentang indikator daripada kita berwawancara. Nah, pada reduksi data inilah kita memilih percakapan yang telah kita buat transkrip percakapan gitu ya. Kita pilih mana yang indikator-indikatornya saja. Setelah itu, setelah dipilih, pada saat dipilih itu masih bahasa kakaknya ini ya, maupun bahasa Indonesia, bahasa Palembang atau bahasa kakak itu sendiri. Nah, pada saat mendisplay data, itu data yang telah direduksi itu kita ubah nih, kita sempurnakan lagi dengan EYD kita.
ejaan yang disempurnakan. Nah, pada saat kita sudah sempurnakan, kita kopas, kita taruh di bab 4 yang tahap display. Iya. Sedangkan untuk verifikatifnya itu kan kesimpulan ya. Iya. Kesimpulan kita lihat berdasarkan observasi, wawancara maupun dokumentasi. Dan juga ketiga ini bisa kita sebutkan dengan triangulasi, campuran gitu. Bisa kita ambil untuk kesimpulan di bawah suatu teori berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa penelitian ini misalnya ya, berhubung kakak kemarin judul skripsi kakak kemarin implementasi, jadi kakak banyak wawancaranya, dokumentasinya juga iya ada, seperti itu. Oh iya. Gitu sih, kayak bukan mengarang sih, kayak melihat situasi yang memang ada dan terus kita rangkai nih kata-katanya agar membentuk sebuah teori. Wede. Jadi membicarakan fakta yang ada di lapangan untuk menjadi sebuah tulisan yang sangat cantik dan indah ketika kita presentasikan. Iya, asik sekali. Karangan narasi itu. Iya. Oke. Karena kualitatif memang meneliti situasi dan kondisi yang telah terjadi seperti itu. Kalau menurut Kak Re nih, mana sih yang mudah, mau kuali atau kuanti? Iya. Kalau menurut kakak sih tergantung dari kemauan kita sih. Iya. Kuali sama kuanti itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing kayak gitu kan. Iya. Kalau orangnya yang hobi berpikir kayak gitu kan, hobi hitung-hitungan itu ke kuanti. Tapi kalau hobi, saya ada bakat untuk mengarang cerita gitu kan. Mengarang dari ide yang tadi Sandra katakan, saya bagusnya mengarang narasi, ide yang bagus kayak gini. Dia ambilnya di kualitatif karena ya benar kata Sandra, kualitatif itu apa yang ada di sekolah kita ceritakan, entah itu buruk kondisinya baik, kita harus ceritakan sereal-realnya pada saat itu. Tapi kalau kita di kuantitatif itu ya biasa kita menggunakan angka-angka begitu. Saya kan mengambil hubungan, ada nggak sih hubungannya sama si Anu, X dan Y, variabel X dan Y antara doi dan dia. Iya, asik Gitu. Iya, karena kuantitatif kan hitung-hitungannya lebih pasti kayak gitu. Karena matematika matematika itu ilmu pasti bukan? Iya. Udah dibocorin dulu prodi saya nih. Iya. Matematika itu adalah ilmu pasti. Apabila ilmu pasti itu tidak sukses, jadi berarti tidak ada hubungannya itu. Misalnya pengaruh penerapan pembelajaran kontekstual terhadap minat belajar siswa. Nah, itu judul loh, judul itu. Judul jadi referensi. Oke. Itu di saat Anda melakukan pengaruh, apakah ada pengaruh atau tidak? Misalnya sudah terapkan, dari Anda terapkan itu, Anda hitung-hitung dari hasil belajarnya gitu kan, itu sudah pasti nilainya. Anda hitung ternyata tidak ada pengaruh, berarti guru harus mencari strategi lain selain kontekstual ya gitu kan. Jika berarti deskripsi Anda harus menceritakan bahwa tidak ada pengaruh dari ini. Itu. Sebentar. Kalau skripsi ini ada yang terlintas di kepala saya sedikit nih. Boleh tidak memanipulasi data? Untuk kuali atau kuanti dulu? Ayo coba, kakak ini kan kuali ya? Kuali kakak ya? Kuanti. Kuanti, salah. Jadi kakak Re dulu. Kuanti, boleh tidak sih memanipulasi data? Kalau di lapangannya itu no kayak misalnya di bawah KKM. Kita naikkan gitu. Gimana, boleh tidak sih? Ini mau jujur atau enggak nih kira-kira? Aduh. Sebenarnya sih kalau kakak sih bisa sih, tergantung dari si penelitinya itu mau gimana. Kalau kakak tentang motivasi belajar siswa, jadi kan siswa tuh ada motivasinya enggak sih dari belajarnya bagaimana kayak gitu kan. Apabila misalnya tidak ada motivasi, berarti sudah dihitung oleh si peneliti bahwa tidak ada pengaruhnya, hubungannya. Apabila saya ingin harus ada pengaruhnya, berarti peneliti harus mendongkrak nilai dari si pengisi angka tersebut. Tetapi karena kakak real kayak gitu kan, karena gurunya juga kreatif di tempat kakak teliti, gurunya kreativitas, jadi siswa menjawab dengan jujur kayak gitu.
Kalau- tapi tergantung dari kalau Kak kualitatif Sandra, kebatannya Kak Sandra. kualitatif itu. Kalau Kak Sandra gimana? Boleh nggak sih Untuk memanipulasi kualitatif nilai ya, gitu? Iya. untuk memanipulasi data kan kualitatif kita tahu bahwa untuk merangkai suatu kata-kata itu harus ada gambaran dong. Iya. Gimananya perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasinya. Kalau menurut kakak, karena kakak kemarin real memang adanya seperti itu ya, alhamdulillah sih dipermudah untuk mengarang katanya, dan juga kan udah tahu nih gambaran SD-nya juga udah paham, karena memang iya benar-benar terjun ke lapangan itu semakin mempermudah peneliti. Kalau untuk manipulasi data di kualitatif ya susah kali ya menurut kakak. Iya. Jadi tergantung penelitinya ya. Iya. Tapi- Iya. Karena ini Ran, yang Iya. tahu situasi kondisi sekolah itu adalah si peneliti. Iya, Dosen kan tidak tahu. Iya. Iya. Gitu Itu kan? benar sekali. Dosen kan tidak tahu. Nah, itu. Tapi apabila dosen tersebut sudah meneliti di sana, kita meneliti juga, tapi kita memanipulasi data, kita yang habis kena Iya, kita yang injak-injak habis menguji. binar gitu ya. Iya. Nih, ada sedikit juga nih. Ada sebagian dari mahasiswa ya biasanya itu ya. Kenapa sih sering ditolak kalau ngajui judul gitu? Kakak tuh pernah ditolak gak sih? Kakak berdua ini pernah Oke. ditolak gak sih? Itu dulu. Kalau masalah judul, kalau di prodi karya dulu ya. Kalau di prodi kami, ya kalau di prodi kami itu pengajuan judulnya 3 kan. Oh, Sebenarnya 3 sih buah atau 3 gimana? Iya, 3 judul. 3 Tiga judul. judul, tiga Harus judul. 3 judul. Itu harus Nah, sama 3 semua, harus judul. kuali semua atau Enggak, harus beda-beda kayak Beda-beda. gitu kan, harus beda-beda. Oh, iya. Alhamdulillah sih tidak pernah ditolak karena Wes. iya, karena apa ya, yang namanya skripsi itu kan kalau menurut pendapat saya sih, yang namanya skripsi tidak bisa kita harus perbarui ulang kayak gitu. Misalnya kakak mengambil penerapan pembelajaran kontekstual pada pembelajaran IPA yang dibedakan oleh tahun depan nanti mungkin dari pembelajaran IPA-nya atau dia mengambil matematikanya atau apa, karena ya itulah hanya bisa diulang-ulang kayak gitu. Karena kalau kita menerapkan judul skripsi baru, berarti kita harus mencari judul buku baru dan harus meneliti dari baru dan tidak ada tinjauan pustakanya kayak gitu. Gitu. Kalau Kak Sandra deh pernah ditolak gak? Si dia mungkin. Oh iya, salah harusnya itu soal untuk kare. Itu kan diterima gitu kan. Kalau cewek terus selalu menerima gitu. Jadi pernah ditolak gak anu judulnya itu? Kemarin kan 3 ya, Ya, 3. ngajuin judulnya. Di ACC 2, 1 ditolak. Satu ditolak. Iya. Setelah kakak amati ya, ternyata judul yang menarik tuh judul yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat sekarang. Lagi tren nih judulnya menarik. Ternyata itu loh yang salah satu jadi di ACC dosen. Wah, menarik nih judul anak ini. Apalagi judulnya lebih apa ya, dikit tinjauan pustakanya. Maksudnya gini, oh ini penelitiannya jarang sih. Penasaran kan rasanya nanti seperti apa kalau diteliti anak ini. Itu. Oh, jadi gitu. Kalau ini nih sering ya. Gimana sih menurut Kakak kalau ada mahasiswa misalnya sering-sering ganti judul gitu? Itu sering itu terjadi ganti-ganti judul dan itu menyebabkan tidak selesai itu. Gimana menurut Kakak itu? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Ayo Kak Sandra dulu dah. Apakah Oke. biasanya tuh kan ada tipe mahasiswa yang perfeksionis. Perfeksionis yang mau skripsinya tuh langsung tembus Sinta 2 mungkin. Ataupun yang gimana gitu kan. Kan ada yang kayak gitu, ingin sekalian gitu. Gimana sih menurut Kak Sandra? Apakah itu buang-buang waktu, ingin perfect kayak gitu atau gimana gitu untuk skripsi itu? Sering-sering ganti judul. Maksudnya ini gimana ya? Gimana nih misal pertama ngambil judul tentang ini. Ternyata Iya. pas di tengah-tengah Sesuai dengan ekspektasi deh. aduh hasilnya itu tidak bagus kayak kakak nih kan ada ngambil judul contextual teaching learning. Wis bagus sekali bahasa Inggris saya. Tetapi pas dicobakan itu jelek gitu. Di bawah KKM buat lagi baru pakai misalnya teknik scientific jelek lagi.
putar-putar Ini. gitu. Itu putar-putar kan kalau penelitian itu gak berhasil kan, itu kan gimana ya? Gak bisa masuk jurnal bagus gitu kan. Gimana sih menurut kakak ini? Tapi alhamdulillah ya, PGG kan ada pimpinan PA tuh. Jadi lebih diskusinya kok lebih mungkin lagi gitu. Bu, nanti kedepannya gimana ya ini. Alhamdulillah sih support dosen itu memang luar biasa sih PGMI. Karena memang kita kan nggak tahu ya di lapangan itu seperti apa. Iya. Dan sebenarnya judul tuh harus dipikirin matang-matang kalau untuk melanjutkan ke bab berikutnya dan selanjutnya seperti itu. Apalagi udah sempro nih. Tahunya penguji minta ganti judul kan Sayang, ulang lagi. Iya, ngulang gitu kan. Lebih ke kayak persiapan sih. Lebih ke pemikiran untuk kedepannya gitu. Kayak gitu sih. Dan juga saran kalau untuk penelitian ya ambilnya di SD yang cocok sih untuk judul itu. Jangan ambil karena SD terdekat atau gimana, mau ambil SD aja nggak bisa. Karena kita harus menyesuaikan suatu masalah itu dengan tempatnya gitu loh. Iya, biar nggak mana-mana gitu ceritanya. Iya, biar pas aja gitu. Iya, kalau Kak Ri gimana? Kalau masalah perfeksionis tadi, yang sekali bikin skripsi, bikin tulisan itu tadi harus apa? tembus cinta berapa gitu? Yang nggak sukses dari penelitian itu? Iya. Menurut saya sih apa ya? Yang pertama itu hubungan kerjasama antara kaprodi dan mahasiswanya, mahasiswa sama dosen, mahasiswa sama PA konsultasi. Tergantung dari kesanggupan mahasiswanya mau ngambil kuali, kuanti maupun R&D itu kan. Nah, kayak gitu kan. Pada saat udah seminar proposal itu jangan buang waktu lagi untuk revisi kayak gitu kan. Udah. Nah, pada saat penelitian, misalnya dia mengambil kuantitatif nih. Penelitian sudah bab 3 bab 4. Wah. Di bab 4-nya ternyata aduh, di luar ekspektasi nih, udah nggak ada hubungannya nih, nggak ada pengaruhnya ini, bagaimana nih, gitu kan? Padahal ini kan kayak gitu kan? Iya, nggak ada hubungannya, nggak ada pengaruhnya dan kayak nggak berhasil gitu ya. Kayak kok sia-sia aja nih kayak teknik ini. Nah iya, itu kan namanya kita ada step by step. Mungkin dia menggunakan waktu 3 hari 4 hari hanya tesnya. Kita penelitian ulang 4 hari, lanjut 4 hari berikutnya aja deh kayak itu mengulang. Tapi dia harus siap-siap mental, siap otak juga. Karena pada saat dia mungkin jangka waktunya dia ada pretest sama post test, gitu kan? Ada ada setelah maupun sesudah kayak gitu kan ya. Benar. Pada saat sudah mengusulkan sesudah kok sama aja hasilnya sama sebelum. Coba lagi di besok harinya kayak gitu. Nah, maka data yang digunakan itu setelah dia sukses kayak gitu kan. Maka dari itu jangan sampai dia mengulang dari judul. Jangan salah, kalau dia tidak ada pengaruh, coba di lain hari waktu untuk menggunakannya. Coba lagi sampai dia menggunakan hasil. Pada saat datanya sudah berhasil, barulah dihitung pada bab 4-nya. Oh gitu. Bagus sekali ini tipsnya ya. Jadi dicoba terus-menerus untuk siswanya ya. Ya benar, sampai tahu kan siswanya itu pada waktu itu tengah sakit. Itu biasa gitu ya. digunakan tengah bad mood itu. Eksperimen. Iya, benar. Itu eksperimen Ran. Iya. Jadi walaupun sudah misalnya dalam penelitian itu sudah kayak down, coba terus diujikan ya, atau coba terus untuk dilakukan, terabas dulu, jangan sampai ganti. Kalau ganti kan sayang ya, sayang UKT, sayang biaya kuliah, sayang biaya print, sayang, dan sayang si dia menunggu terus gitu. Wow. Sampai jumpa di podcast After Campus selanjutnya.